Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, jamaah Magnet Rezeki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda semua berada dalam limpahan keberkahan, rahmat, karunia, kecintaan, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hidup Anda lebih berjaya, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih bahagia, dan lebih mendapatkan ketenangan batin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan pada hati sanubari Anda yang terdalam. Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, dan saya sengaja menyampaikan materi ini tepat bertepatan dengan puncaknya hari. Segala hari yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puncaknya adalah hari ini, ya, yaitu Yaumul Arafah, hari Arafah. Maka materi saya hari ini adalah berjudul Puncak Keajaiban, ya. Puncak keajaiban. Bapak Ibu, Islam ini agama yang ajaib, luar biasa, ya. Islam ini agama yang ajaib. Maka manusia diajak untuk masuk ke dalam din al-Islam. Manusia diajak untuk masuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hidup ini begitu indah, hidup ini begitu ajaib, hidup ini penuh dengan miracle demi miracle demi miracle, ya. Keajaiban demi keajaiban demi keajaiban, Bapak Ibu, ya. Cuma manusia juga syaitan, jin ingin mengeluarkan kita dari keajaiban ini. Padahal, Masya Allah. Maka, jika hidup Anda tidak ajaib, jika rezeki Anda seret, jika rezeki Anda itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk sama-sama kita kembali ke dalam agama yang ajaib ini, yaitu al-Islam, ya'lu wa la yu'la alaih, yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Maka Bapak Ibu, di dalam Al-Quran disebutkan tentang banyak sekali keajaiban demi keajaiban tersebut, ya. Dimulai dari kisahnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, ya terus gitu ya, Yusuf, ya, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW, juga Nabi Lut dan seterusnya, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ini adalah kisah keajaiban demi keajaiban yang diterima oleh mereka, ya, diterima oleh Zakaria yang ingin mendapatkan anak, ya, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya Maryam yang mendapatkan makanan secara ajaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa yang bertemu dengan Khidir dengan peristiwa yang ajaib, ya. Kemudian Nabi Sulaiman yang memiliki kekayaan dengan penuh keajaiban. Nabi Daud alaihi salam yang mengalahkan musuhnya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak, ya, golongan yang kecil mengalahkan yang besar dengan izin Allah. Maksudnya dengan izin Allah ini dengan keajaiban yang manusia menyebutnya adalah keajaiban. Berulang-ulang juga Allah sebutkan tentang kun fayakunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah katakan jadi, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kalau Allah ingin mengatakan jadi, maka jadi, ya. Maka ini adalah agama keajaiban. Agama yang penuh dengan keajaiban. Dan Allah ingin agar hidup Anda pun demikian. Allah ingin agar hidup Anda pun, kita semua, ya, adalah ajaib, ya. Ajaib. Bagaimana tidak ajaib, ya. Rabbnya maha ajaib, ya. Agamanya adalah aturan-aturan yang ajaib. Kitabnya adalah kitab ajaib, ya. Masya Allah, ya. Maka tentunya yang harus kita lakukan adalah terus merayakan diri kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa kita masuk ke dalam din yang ajaib ini, ya, agama yang ajaib ini. Maka karena agamanya ajaib, ya, hari rayanya Allah buat ajaib, Bapak Ibu, ya. Hari rayanya adalah hari raya keajaiban, ya. Maka materi saya saat ini adalah puncak keajaiban. Allah ingin agar kita merayakan keajaiban ini. Allah ingin agar kita bersyukur atas keajaiban ini, ya. Allah ingin agar kita, ya,
mensyukuri, menikmati, merayakan gitu keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Kapan itu? Ya sekarang, ya. Sekarang ini, ya. Makanya saat hari ini Arafah, ya, kemudian besok Yaumun Nahar atau hari penyembelihan Idul Adha, kembali kepada pengorbanan, ya. Lalu kemudian berkumpulnya manusia di padang mahsyar, ya, untuk berwukuf, ya. Al-Hajju Arafah, haji itu adalah pada saat wukuf di padang Arafah, lalu kemudian bertawaf dan seterusnya. Ini adalah alur keajaiban, Bapak Ibu, ya. Jadi alurnya itu dimulai dari kita mensucikan diri pada saat Ramadan. Saat Ramadan kita mensucikan diri, udah selesai mensucikan diri selama 1 bulan, Allah Subhanahu wa taala minta kita merayakan. Apa merayakannya? Merayakan kita menang dari hawa nafsu kita, ya. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan keajaiban demi keajaiban demi keajaiban, ya. Lalu kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah, kalau Anda mendengarkan materi saya, rahasia keajaiban, kita kembali kepada manusia. Kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Yang kita pentingkan siapa? Orang lain. Orang lain jauh lebih mulia daripada kita. Orang lain jauh lebih butuh daripada kita. Orang lain jauh lebih kita harapkan kebaikannya daripada kita. Kenapa? Karena kita sudah mengerti bahwa kita ini satu. Ketika kita memikirkan orang lain, maka kita sebenarnya juga memikirkan diri sendiri. Bahkan sebenarnya kita nggak perlu memikirkan diri sendiri. Karena diri kita, ketika kita memikirkan orang lain, maka malaikat mendoakan kita, Allah memikirkan, ya, urusan kita. Lalu kemudian, ya, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada Idul Adha ini, ya. Saat Idul Adha inilah, ya, saat Allah Subhanahu wa taala ingin dipentingkan. Kalau kita mampu untuk mementingkan orang lain, kalau kita mampu mementingkan orang lain lebih penting daripada diri sendiri, bagaimana Allah? Maka Allah jauh lebih penting untuk diutamakan daripada yang lainnya. Allah jauh lebih pantas untuk kita utamakan. Manusia aja kita sanggup untuk utamakan, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki, yang memberikan kehidupan pada kita, yang memberikan nafas pada kita saat ini, yang kita nggak pernah bayar, yang memberikan jantung yang berdegup tanpa kemudian kita pompa, ya, kemudian yang memberikan darah yang mengalir kepada seluruh sel-sel dalam tubuh kita. Semuanya free, semuanya gratis. Siapa yang berikan itu? Allah Rabbul Alamin. Maka inilah puncaknya, puncak keajaiban. Kapan itu puncak keajaiban? Ketika manusia mementingkan Allah daripada yang lainnya. Masya Allah. Ketika Allah lebih dipentingkan daripada yang lain, maka ini adalah puncak keajaiban. Ketika Allah lebih diutamakan daripada seluruh yang ada di muka bumi, maka inilah puncak keajaiban. Bagaimana tidak ajaib? Manusia diciptakan dengan penuh kelemahan, dengan zaluman jahula, penuh kezaliman, penuh kebodohan. Lalu kemudian dia, ya, dengan kebodohan dan kejahilannya itu, kezalimannya itu, mengakui dirinya salah. Lalu kemudian meminta ampun kepada Allah. Lalu kemudian dia sudah tidak lagi peduli terhadap dirinya. Siapa yang dia pedulikan? Allah. Allah yang lebih dipentingkan dari segalanya. Bagaimana tidak ajaib? Ada manusia yang akhirnya dia tidak mementingkan dirinya, tapi dia mementingkan penciptanya. Inilah keajaiban, inilah puncak keajaiban. Maka Allah berikan simbol terhadap puncak ini. Allah berikan simbol yang banyak sekali dalam, ya, peristiwa keajaiban ini, ya. Makanya Allah kumpulkan, ya, manusia. Ayo semua kumpul semua, ya. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya, panggil manusia itu, gitu, ya, untuk ke Baitullah, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka, ya, dalam surat Al-Hajj ayat 27, ya, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan, ya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nah, kemudian ya'tuka rijalan, kalian akan melihat,
Ya, orang-orang wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik, datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin bahagia melihat manusia datang kepada Allah dengan berpayah-payah. Ya, dengan berpayah-payah, dengan lusuh, dengan unta yang kurus kering, saking jauhnya perjalanan. Kemudian mereka semua datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mementingkan Allah, ya, mementingkan Allah di antara segalanya, dan Allah menetapkan satu tempat, ya. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a, ya. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah, ya. Maka ini semua manusia berkumpulnya ke Baitullah. Untuk apa di Baitullah? Alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang yang tawaf, yang beribadah, yang ruku dan yang sujud. Ini adalah simbol. Simbol apa? Simbol kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Semua datang dengan baju yang sama, meninggalkan semua baju-baju kemewahan dunia yang lainnya, semua diganti dengan kain yang hanya terdiri dari dua, ya, seperti kain kafan, ya, yang di bawahnya jadi sarung, di atasnya jadi selendang, ya, jadi selendang gitu, ya. Lalu kemudian tidak boleh menggunakan penutup kepala untuk menyamaratakan manusia. Seluruh manusia sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah lambang, perlambang itu semua, bahwa yang dimuliakan pada saat itu bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian semuanya datang, labbaik ya Allah, labbaik ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami datang ya Allah memenuhi panggilanmu, ya, tidak ada sekutu bagimu. Seluruh nikmat darimu, seluruh pujian untukmu, seluruh kerajaan milikmu. Masya Allah. Ini adalah puncaknya Bapak Ibu, ya. Puncak keajaiban itu ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di satu tempat yang namanya Baitullah, ya. Dan kemudian puncak dari itu semua adalah Al-Hajju Arafah. Wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah. Ngapain di sana? Berdiam diri, mengingat kesalahan lagi, kemudian berzikir lagi, mengutamakan Allah lagi, ya. Dan bagi yang tidak mengikuti acara ini pun, yang tidak mengikuti haji karena itu terbatas hanya 2 jutaan kurang lebih orang manusia di seluruh dunia, padahal manusia ada 7 miliar, maka mereka-mereka yang tidak masuk ke sana, Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan saum Arafah, ya, puasa Arafah. Dengan berpuasa ini subhanallah, ya, unik Bapak Ibu, ya. Puasa Ramadan itu 30 hari, wajib hukumnya, ya. Tapi kemudian barang siapa yang berpuasa, maka taqaddama min zambi, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampuni dosa seluruhnya sebelumnya. Tapi ini yaumul Arafah, hari Arafah, puasa Arafah, hukumnya sunnah. Sunnah. Tapi, ya, mereka-mereka yang menjalankan puasa Arafah ini, dosanya akan diampuni yang sebelumnya dan yang setelahnya. Masya Allah. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Perlambang apa ini? Perlambang Allah Subhanahu wa ta'ala memang sedang berikan diskon yang besar. Diskon yang sangat-sangat besar bagi mereka semua yang melaksanakan puncak dari keajaiban ini Bapak Ibu, ya. Maka subhanallah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan, ya, setahun yang akan datang. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, jadi artinya, ya, Allah ingin berikan kesempatan 1 hari saja. 1 hari yaumul Arafah. Lalu kemudian siapa yang berpuasa maka dosanya diampuni, ya. Bagi yang mengikuti materi perisai rezeki, detoks rezeki, maka ini adalah kabar gembira buat Anda.
kabar gembira buat kita semua, agar kita semua mampu memanfaatkannya. Allah Maha Sayang, lebih daripada seorang ibu yang menyayangi anaknya. Maka Allah sayang, ini satu hari. Dijadikan sunnah, kenapa? Karena, ya, kalau dijadikan wajib, kasihan wanita yang kena haid, kasihan wanita, ya, menyusui anaknya, diampuni juga oleh Allah. Enggak ikut, tapi ketika dia menyiapkan untuk suaminya, ketika dia mendoakan untuk orang lain, pahalanya insya Allah mudah-mudahan sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah kasih diskon besar-besaran karena ini puncak-puncak dari keajaiban. Ya. Kemudian kembali lagi, ya, yang ada di sana mereka melakukan tawaf. Ini perlambang apa? Perlambang ketaatan, setia. Di barisan, setia dalam barisan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setia dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian, ya, setelah itu sa'i ini adalah lambang ikhtiar. Manusia diminta untuk berikhtiar, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, terus begitu, ya. Untuk apa? Ya, Allah pengen lihat lelahnya manusia. Allah ingin lihat, sekedar Allah ingin lihat lelahnya manusia. Lihat hambaku, dia berlelah-lelah, ya, dengan menjaga kesucian, menjaga niat, menjaga keikhlasan kepada Allah. Rezekinya di mana? Rezekinya di air Zam-Zam, gitu ya. Bukan di Bukit Sofa, bukan di Bukit Marwah. Rezekinya ada di tengah-tengah, di Zam-Zam itu. Dan itu bukan karena, ya, Siti Hajar yang mendapatkan rezekinya, tapi seorang bayi yang bersih, suci. Ini perlambang juga bahwa rezeki ini dipaksa untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Zam-Zam sampai sekarang keberkahannya terus berlimpah ruah. Dan ini adalah perlambang bahwa rezeki Allah melimpah ruah kepada manusia. Ya. Maka ini adalah semua lambang-lambang puncak keajaiban yang ada di dalam rezeki. Ya. Lalu kemudian Allah juga, ya, mewajibkan tahallul, merukunkan tahallul di dalam haji itu, ya. Agar apa tahallul ini? Agar, ayo, ini bentuk kasih sayang Allah. Ya, bentuk kasih sayang Allah. Agar manusia menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihalalkan seluruhnya yang ada di muka bumi ini, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarahnya pun penuh keajaiban, ya. Bagaimana tidak ajaib Nabi Ibrahim diilhamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantarkan Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihi salam yang masih merah ke padang tandus tak berpenghuni. Tidak ada siapapun, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada orang. Tapi kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam meletakkan di sana, meletakkan Siti Hajar dan Ismail di sana. Lalu kemudian dengan berbalik, Nabi Ibrahim berjalan meninggalkan Siti Hajar. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, engkau akan meninggalkan aku di sini?" Sambil menggendong bayinya. Nabi Ibrahim tidak bergeming, terus berjalan, diikuti oleh Siti Hajar. "Wahai suamiku, engkau akan meninggalkan aku di sini?" Ya. Lalu kemudian tetap Nabi Ibrahim berjalan. Kemudian Siti Hajar terus mengikuti suaminya. Tapi kemudian dia sadar, ada pertanyaan yang harus diralat, dirubah di dalam pikirannya. Ini merubah, Bapak Ibu, law of projection. Merubah seluruh pikirannya. Pikirannya langsung dirubah oleh Siti Hajar. Apa yang dirubah? Pertanyaannya diganti. "Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah?" Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berhenti dan menjawab dengan na'am. Iya, ini perintah Allah. Lalu kemudian Siti Hajar dengan penuh ketegaran menggendong Ismail alaihissalam, mengatakan, "Kalau memang ini perintah Allah, maka Allah pasti akan menguatkan diriku untuk menjalani prosesnya." Paradox of Candy. Paradox of Candy. Siap menerima kenikmatan, siap juga menerima bungkusnya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pergi, meninggalkan Siti Hajar sendirian. Tapi kemudian Siti Hajar alaihissalam, Siti Hajar manusia yang mulia, ya, manusia yang mulia, wanita yang mulia ini dengan tegar dia menjalani kehidupan. Dia siap terima bungkusnya. Siap terima bungkusnya karena yakin bahwa ini adalah Allah yang menetapkan seluruhnya. Lalu kemudian Bismillah, jiwanya tenang.
Ikhtiar tetap dilakukan. Ikhtiar tetap dilakukan. Jalan dari Bukit Sofa ke Marwah, Bukit Sofa ke Marwah, Bukit Sofa ke Marwah. Lalu kemudian Allah berikan rezeki. Sampai kemudian akhirnya datang orang-orang berdatangan kepada Siti Hajar ini untuk membeli air darinya. Masya Allah, sampai kemudian akhirnya menjadi dusun yang berkembang. 13 tahun kemudian Nabi Ibrahim diilhamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke tempat itu, menjenguk anaknya dan istrinya. Lalu kemudian kalau kita jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, apa ia mungkin anak dan istri saya masih ada di sana? Tapi kemudian Nabi Ibrahim yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini kalaulah ingin dikatakan proses detox rezeki. 13 tahun Nabi Ibrahim, 13 tahun detox rezekinya. Kita berapa lama? Baru berapa lama kita? Baru setahun, 2 tahun hidup susah. Nabi Ibrahim alaihissalam 13 tahun hidup susah. 13 tahun meninggalkan anak dan istrinya. 13 tahun. Lalu kemudian ketika datang, Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki yang berlimpah dan benar saja. Ya. Tapi kemudian, ya, ketika baru saja bertemu dengan anaknya Ismail alaihissalam, nggak pernah kasih nafkah, nggak pernah dijengukin, pas datang mau disembelih. Ya. Wahai anakku, ya, aku bermimpi bertemu. Aku bermimpi diberikan ilham kepada Allah untuk menyembelihmu. Masya Allah. Ya. Pada saat itu, di tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim tidur, kemudian bermimpi. Dalam mimpi tersebut, seseorang berkata kepada beliau, wahai Ibrahim, tepati janjimu. Kemudian pagi hari, Nabi Ibrahim alaihissalam bangun. Lalu kemudian, apa mimpi itu dari Allah ataukah dari syaitan? Ya, kemudian, ya, ini tanggal 8 Zulhijjah disebutkan sebagai Yaumut Tarwiyah. Dalam bahasa Arab diartikan berfikir tentang masa lalu, mengingat masa lalu. Ya. Kemudian malam harinya beliau tidur bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Lalu kemudian akhirnya beliau mengetahui bahwa mimpi tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian, ya, pada tanggal 9 Zulhijjah ini disebut sebagai Yaumul Arafah. Yaumul Arafah ini, ya, adalah hari mengetahui, ya. Mengetahui tentang apa? Mengetahui bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak, ya, memerintahkan kepada Siti Hajar, pakaikan, ya, anakmu dengan pakaian yang bagus, karena sesungguhnya aku akan pergi bersamanya untuk bertamu. Siti Hajar pun memberi Nabi Ismail dengan pakaian yang bagus, memberinya wangi-wangian, menyisir rambutnya. Kemudian Nabi Ibrahim pergi bersama Nabi Ismail dengan membawa sebuah pisau besar dan tali ke arah tanah di Mina. Pada hari itu iblis lebih sibuk dan lebih gugup. Ya, kenapa? Gugup karena akan terjadi keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gugup karena manusia akan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dia datang kembali, pergi lagi, ya, menemui, ya, mereka berusaha menggoda. Iblis menggoda Nabi Ibrahim. Apa kamu gak tega melihat anakmu, gitu kan? Ketika berdiri, ya, begitu tampan, lembut tingkah lakunya. Nabi Ibrahim berkata, iya, tetapi aku diperintahkan untuk menyembelihnya. Kemudian iblis tidak kuasa menggoda Nabi Ibrahim. Kemudian pergi menemui Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, bagaimana bisa kamu hanya duduk di sini sedangkan Ibrahim pergi bersama anaknya untuk menyembelihnya? Hajar berkata, kamu jangan dusta kepadaku. Mana ada seorang ayah yang tega menyembelih putranya? Iblis menjawab, lalu untuk apa Ibrahim membawa pisau besar dan tali? Untuk alasan apa ia menyembelihnya? Kata Siti Hajar. Ia menyatakan bahwa Tuhannya telah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya. Lalu berkata Hajar, ya, seorang nabi tidak diperintahkan untuk kebatilan dan aku akan selalu percaya kepadanya. Nyawaku sebagai tebusan atas perkara itu. Maka bagaimana dengan anakku? Tentulah ia demikian. Ya, Masya Allah. Iblis tak berhasil menggoda Siti Hajar. Kemudian datang menggoda Ismail. Kamu sangat senang bermain-main, tetapi ayahmu membawa pisau besar dan tali akan menyembelihmu. Nabi Ismail berkata, kamu jangan bohong pada aku. Ayahku tidak akan pernah menyembelihku. Iblis berkata,
Ia menyangka bahwa Tuhannya telah memerintahkannya untuk menyembelihmu. Kemudian Nabi Ismail berkata, aku akan selalu tunduk dan taat terhadap perintah Tuhanku jika memang itu perintah Tuhanku. Masya Allah. Ya. Lalu kemudian ya, Nabi Ismail ya, mengambil batu, melemparkan kepada iblis. Dan seterusnya. Sampai kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di Mina. Kemudian mengucapkan ayat yang termaktub di dalam Al-Quran. Surat As-Saffat ayat 102. Ya bunayya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya inni ara fil manan, inni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan apa pendapatmu. Masya Allah. Ini Nabi Ibrahim nanya pendapat kepada anak tentang ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ismail alaihi salam menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, ya. Masya Allah, ya. Maka Allah, inilah keajaiban. Ketika akhirnya Nabi Ismail alaihissalam menyerahkan lehernya, disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Allah ganti dengan seekor domba yang besar. Dan inilah Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keajaibannya. Maka inilah Islam, agama yang ajaib. Puncak dari keajaiban adalah haji. Puncak dari keajaiban adalah pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk sama-sama rayakan puncak keajaiban ini dengan sami'na wa ata'na, dengan dengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami dengar ya Allah, kami taat kepada seluruh perintah-perintahmu. Niscaya insya Allah keajaiban akan datang pada kita semua. Maka perayaan ini terus Allah Subhanahu wa ta'ala ulang untuk menjadi pengingat bagi kita semua. Inilah puncak dari segala keajaiban. Ketika manusia dengan rela, sungguh-sungguh, dengan ikhlas dan redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan kurbannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran Allah ingatkan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Bukan darahnya, bukan dagingnya yang naik ke atas langit, tapi ketakwaanlah yang naik ke atas langit. Karena kita tunduk dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bismillah, insyaallah kita siap meraih keajaiban-keajaiban rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki di dunia maupun rezeki di akhirat. Dan itu semua, puncak dari itu semua adalah ketika kita mampu meninggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah, dialah yang maha besar. Allah, dialah yang maha besar. Allah, dialah yang maha besar.
Allah, dialah yang maha besar. Allah, dialah yang maha besar. Tiada Tuhan selain dia. Tiada yang pantas mempersekutukan apapun dengan dia. Allah, Allah maha besar. Inilah puncak keajaiban. Rayakan puncak keajaiban Anda. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan rezeki berlimpah kepada Anda di dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Anda semua, kita semua di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.